Qala al-mu'allifu bi hadhil kitab nafa'allahu bi ulumi fi darin amin. Amin. Wa fil hadisi, dan disabdakan oleh baginda Nabi di dalam hadis, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Halaman 10, 17 baris dari bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati, paling dahsyatnya manusia azaban, mendapatkan azab, yaumul qiyamati, kelak di hari kiamat, alimun, yaitu seorang yang alim, lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, seorang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya karena Allah. Ini adalah orang yang disyabarkan oleh baginda Nabi yang azabnya kelak sangat dahsyat sekali. Ya, makanya jangan mau jadi orang alim. Jangan mau jadi orang alim. Maunya itu pengennya jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah itu sudah pasti dia adalah seorang yang alim. Dan seorang yang alim belum tentu menjadi seorang yang takwa, dan belum tentu menjadi orang yang soleh. Jadi prinsipnya gitu. Prinsipnya setiap orang yang soleh sudah pasti alim, dan orang yang alim belum tentu soleh. Setiap kita BAB pasti buang air kecil, ya, dan setiap kita buang air kecil belum tentu BAB. Itu prinsipnya ya. Setiap kita makan sudah pasti kita minum, dan tidak setiap kita minum itu kita makan. Prinsipnya. Nah, ini adalah seorang yang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya, di mana keadaan ilmunya yang banyak itu, yang ada itu dia gunakan bukan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim diamalkan si ilmunya, tapi dia bergunakan bukan karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semata-mata dengan ilmunya itu hanya dia pergunakan untuk mengharapkan yang lain, untuk mencari yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelak ya, mendapatkan azab yang luar biasa, sangat dahsyat kelak nanti yaumul qiyamati. Ini ngapa nyebutnya di sini yaumul qiyamati, ya, di hari kiamat, bukan di akhirat. Apa beda kiamat dengan akhirat? Jelas beda ya. Kalau kiamat mah itu adalah masa akhirnya dunia, masa kehancuran dunia. Kalau akhirat mah itu adalah tempat mendapatkan hasil selama hidup di alam dunia. Ini hari kiamatnya aja dapat siksa, ya. Bagaimana di akhirat? Bagaimana di akhiratnya nanti? Ya, lagi hari kiamatnya aja susah. Artinya disamakan, ya, karena secara logikanya itu di hari kiamat kelak itu kehancuran dunia itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang alim kepada Allah, ya, orang yang alim di dalam ilmu agamanya sudah pada ada.
adalah orang-orang yang kafir semuanya. Makanya di hadis, ya, kalau masih ada orang yang menyebutkan, ya, orang yang menyebut Allah, 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 masih jauh hari kiamat. Ya, kalau masih ada yang menyebut Allah, 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 Yahu, atau la ilaha, artinya sedikit nyebutnya Allah. Bagaimana kalau la ilaha illallah? Bagaimana kalau baca Al-Quran? Bagaimana kalau masih banyak orang yang menyebut kalimat-kalimat thayyibah? Artinya hari kiamat itu masih jauh. Jangan khawatir dong, masih lama kiamat, ya. Itu tanda-tandanya aja udah banyak. Tanda-tanda kiamat kubra udah banyak, udah. Ya. Lama, ya. Persiapan. Nah, orang tua kita kan dulu, ya, orang-orang tua Betawi kita nih, engkong kita, kadang-kadang mereka suka beranggapan kiamat sudah dekat. Emang sudah dekat, ya, karena tanda-tandanya sudah jelas. Akhirnya apa? Tanahnya, sawahnya dijualin semua. Ya, kiamat udah dekat gitu. Tanahnya dijualin, ya, tuh, hartanya dijualin semua. Karena memang dasarnya mungkin keimanan, ya, pada akhirnya anak cucunya walaupun nggak punya harta, nggak punya sebidang tanah, pada senang hidupnya pada bahagia, ya, dibandingkan orang tua kita terdahulu. Mereka susah hidupnya, mencari uang susah, mencari makan pun susah, walaupun hartanya banyak. Ya, kalau kita tuh Masya Allah, ya, makan alhamdulillah, ya, mencari uang juga alhamdulillah banyak, berkah, mudah itu di dunia sekarang. Bandingkan dengan nenek moyang kita dulu, ya, bersusah payah mereka itu mencari nafkahnya. Makanya kalau sekarang mah asal mau ada kemauan, ya, asal ada kemauan. Nah, jadi seorang yang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya di jalan Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena keilmuannya itu dia gunakan untuk hal yang lain. Wabil hadisi, di dalam hadis aidan juga, sayati 'alan nasi zamanun, ya, akan ada 'alan nasi zamanun, di umat manusia suatu zaman, ubaduhum juhala wa ulama'uhum fusaqa. Katakan oleh baginda Nabi, di akhir zaman itu banyak, ya, ada umat manusia itu ubadahum, para ahli ibadah mereka itu juhala, jahil, ya, ibadahnya Masya Allah, sholatnya berjamaah, ya, kompak, rajin, ya, rajin sekali, kompak, getolan dia sama kita, ya, sholat berjamaahnya tuh. Tapi apa? Ubaduhum juhala, ibadahnya mereka itu jahil. Nah, kemarin belum mempelajari bab toharoh, belum dipelajari, belum ngerti, ya, bagaimana air yang suci mensucikannya, bagaimana air yang suci namun tidak mensucikan, bagaimana air yang musta'mal, bagaimana beristinja, bagaimana, ya, kemudian berwudu, bagaimana mandi junub tuh. Nah ini yang itu namanya ya wudu, gak ngerti itu ya sholat, ya. Wudunya belum tentu sah karena airnya tidak suci mensucikan, nggak ngerti tentang air yang dua kulah atau caranya itu. Mandi junubnya, ya, nggak ngerti, pokoknya sampo aja gitu. Ya,
Wayan tukang sampo laku, sabun lah laku. Itunya belum dipelajari ilmu syariatnya. Yang bagus ya. Ini mubaduhum juhala di hari zaman begitu tuh. Wa ulama'u busaqo, dan para ulama-ulama mereka itu fasik. Di hari zaman ulamanya fasik. Karena apa fasiknya itu? Jelas ya. Karena hanya mempelajari ilmu syariatnya tentang hukum sih iya. Namun karena tidak mempelajari kolbu, ya, tidak mengelola kolbunya, maka akhirnya dia menjadi seorang yang fasik. Ibadah mah iya, ya, tapi hatinya masih jahat, lisannya masih jahat, perbuatannya pun masih jahat. Seorang fasik. Kalau orang yang hafid ini, para ulama musyarifinnya itu yang hafid dalam ibadahnya nggak mau berjamaah sama mereka. Para ulama-ulamanya ya, fasik, perbuatannya fasik. Ini sudah terjadi dari zaman ini. Makanya penting sekali ya, ibadah tapi jahil atau begitu. Yang kedua adalah banyak orang di hari zaman ini lebih mengutamakan keilmuan duniawi dan meremehkan keilmuan ukhrawi. Ilmu ukhrawinya mah sedikit sekali, tapi ilmu duniawinya banyak ya. Ilmu duniawinya luar biasa. Padahal dua-duanya ilmunya Allah ya, dua-duanya adalah ilmunya Allah. Man yazdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang ingin bertambah ilmu terus ya, keilmuan dia cari, tapi tidak ingin mencari bertambahnya ilmu petunjuk, ilmu hidayah ya. Kalau tadi yang maksudkan adalah keilmuan duniawi ya, sekolahnya aja dari TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya, tapi tidak mencari ilmu hidayah, ilmu huda, ilmu petunjuk ya, ilmu agama, lam yazdad minallahi illa huda ya, dia nggak akan bertambah dekatnya kepada Allah, tapi akan semakin jauh. Jadi ibadahnya juhala, ibadahnya jadi jahil. Ini yang sungguh mengerikan. Boleh ya, dunia sekarang ini harus seimbang. Kita itu harus seimbang ilmu dunia dan ilmu akhiratnya. Ilmu dunia, ilmu akhirat ya wajib dicari. Pembahasannya begitu. Ilmu dunia perlu dicari, ilmu akhirat wajib dicari. Jadi yang membuat pada akhirnya ibadah mereka begitu ya, nggak ngerti. Terutama kaum wanita yang kita bahas dulu, saya kami singgung kaum wanita itu tentang masalah haid ya, tentang masalah haid dan nifasnya itu nggak ngerti, nggak paham ya. Keilmunya bagaimana dia nggak tahu, karena batasannya disinggung sedikit ya. Batasan haid itu standarnya adalah 15 hari 15 malam, itu standar umum. Paling sedikit 3 hari 3 malam, paling sedikit sekali ya, paling sedikit sekali sehari semalam. Umumnya seminggu biasanya orang, tapi jarang ada yang sampai 15 hari 15 malam.
itu putarannya, ya, putaran hari di saat orang itu haid, ya, wanita itu haid. Kalau dari tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan, masuk tanggal 2, masuk tanggal 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 Ramadan kita ngitungnya, dia dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid, masuk ke 8, dia itu suci, sudah kering, namanya sudah suci. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada lagi, itu masih masa haid namanya, ya. 13 masih masa haid, 13, 14, 15 masih ada masa haid. Nah, begitu masuk ke usia 16 harinya masih keluar darah, itu bukan darah haid namanya, itu darah istihadah. Jadi dia wajib, dia mandi, dia wajib berpuasa di Ramadan, wajib menunaikan ibadah. Tuh. Segera hubungi dokter kalau udah 16 hari. Tuh. Ya, ini kurang perhatian tuh. Ya, kurang perhatiannya, karena nggak ngerti. Nifas, ya, masalah nifas tuh, ya, paling sedikit satu tetes darah, paling sedikit. Seperti Siti Fatimah, ya, beliau nifas itu hanya 1 titik darah, 1 keceret darah, udah ini selesai. Umumnya berapa? Biasanya 40 hari 40 malam. Yang paling lama adalah 60 hari 60 malam, 2 bulan tuh, 60 hari 60 malam tuh nifas. Kayaknya kalau orang dulu pesennya, karena beranaknya di Paraji, ya, dukun beranak, ya, itu ditemenin sama mertua. Mertua nemenin tuh selama 2 bulan, nanti ngapa-ngapa gitu katanya. Artinya diajarin sama mertuanya, ya, itu masih nifas neng lo, masih diajarin tuh, ya. Paling lama 40 hari, dapat 60 hari, 2 bulan, 60 hari. Umumnya tadi kebanyakan 40 hari, ada yang juga cuma 7 bulan. 7 bulan, 7 hari. 7 hari. Begitu 7 hari nifasnya kering, ya, dia mandi nifas. Kemudian wajib menunaikan perintah agama. 7, 8, 20, ya, sampai 25 ada lagi, itu masih nifas. Kenapa? Tadi belum 40 hari, belum 40 hari masuk nifas, itu dia. Bukan haid, ya, masa haid, bukan haid, itu masa nifas masih. Ada mandi wiladah, ya, itu mandi wiladah, ada mandi nifas. Ini dunia sekarang kurang diperhatikan tuh, mandi wiladah, cuma nanti digabungkan tuh, karena menurut pengakuan kaum wanita yang sesudah melahirkan, setelah melahirkan, tubuhnya itu terasa dingin, ya, dia terasa menggigil dingin, makanya jangan mandi dulu, ntar, boleh besok, boleh, ya. Boleh nanti digabungkan dengan mandi nifas, boleh. Gabungkan dengan mandi nifas, mandi wiladah dulu, kemudian mandi niatnya tuh. Nah, ini yang makanya ubadahum juhala, ya. Di akhir zaman itu kebanyakan umat manusia, kaum muslimin atau muslimat, ibadahnya itu jahil, ya, kagak ngerti dia itu. Ya, dia taunya udah sholat ya sholat, puasa ya puasa, haji ya haji, begitu, ngerti juga kagak. Ya, tadi ceritain tuh, nggak ada yang bimbing dia tentang manasiknya. Pulang haji atau pulang umroh, panggil Pak Haji, panggil Bu Haji, udah, gitu ya. Kalau nggak disebut nama hajinya marah dia. Ya.
Ketika hajinya marah, ditanya diem aja, gitu, ya. Gua kan umroh, gua kan haji, nah itu ibadahnya tadi itu, nggak ngerti dia. Ada yang menamakan itu orang Belanda dulu, namakan orang Indonesia, begitu pulang haji dulu orang Belanda tuh, ya, ji, mau haji. Ya. Di negeri lain maka nggak ada, negeri Arab dah. Rasulullah memang ya Nabi Haji Muhammad. Ya. Para sahabat, para sahabat ya. Haji Umar. Jadi Haji Umar nggak ada. Ya, jadi sebut semuanya. Ada itu ibadah. Ribet ya. Kalau di negara lain mungkin ada titel haji, ya, yang banyak kan di negeri kita doang itu. Sampai tadi itu ya. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadi itu Mas'ud yaqulu, dia berkata, man aftan nasa bil muskilati min ghairi tarabusin wala ta'amulin faqad arada nafsahu lidukhulin nar. Man aftan nasa, barang siapa yang berfatwa, ya, barang siapa yang berfatwa, memberikan fatwa kepada orang lain anil bil muskilati, tentang masalah yang muskilah, yang sulit, tentang hukum-hukum yang sulit atau masalah-masalah yang sulit, min ghairi tarabusi, ya, tanpa menunggu-nunggu, tanpa tawakuf dulu, tanpa mencari keterangan dulu yang pasti, wala ta'amuli, tanpa berpikir-pikir dulu, main jawab aja, gitu ya, main jawab aja, ya pikir-pikir lagi. Faqad arada nafsahu lidukhulin nar, itu sama saja dengan dia itu mengasongkan dirinya itu lidukhulin nar, untuk masuk ke dalam neraka. Jadi ya, arada itu namanya apa namanya, menghadapkan gitu ya, apa namanya sih bahasanya enak tuh, diri dia berarti dia jorokin ke dalam neraka gitu. Jadi gitu. Lalu masalah-masalah muskilah yang dia kagak tahu, tapi main jawab aja udah, tuh ya. Bid'ah itu, begitu main begitu aja dah. Ya, bid'ah itu, haram itu. Tuh. Ya. Itu sama dengan dia menyodorkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Pernah ada memang hadis Nabi waktu itu di Radio Dakta itu, di Radio Dakta Bekasi ya, seorang ada yang bertanya sama gurunya itu tuh ya, yang ngajar di situ tuh, Pak Ustadz, saya dengar dari Ustadz yang lain kalau orang yang rajin azan, ya, muazzin itu setiap dia azan ada waktu, nanti di yaumil qiyamah lehernya itu panjang, gitu kan ya, lehernya panjang. Dijawab dengan spontan sama dia, kagak ada itu, gitu. Emang soang, dia bilang. Ya, emang soang, emang jerapah, kagak ada itu, nggak ada hadis yang begitu. Dia nggak belajar, ya, apa namanya, majas, ya, nggak belajar majas, nggak belajar mana kinayah, itu. Jadi kalau ada disebutnya kereta menjerit, emang kereta punya mulut, ya, nggak ada kereta yang menjerit, emang kagak ada. Tapi itu majas kinayah. Kalau tuh klaksonnya bunyi, itu namanya kereta menjerit. Tuh dong, kereta udah menjerit. Ya.
Yang dimasukkan panjangnya itu bukan berarti panjang kayak soang. Ya, artinya orang-orang pada kolb, ya, pada tenggelam, dia kagak. Orang yang tukang azan itu nggak kolab nanti dia pemilikian. Gitu maksudnya, main jawab aja, ya, kagak ada itu. Masya Allah, ya. Bapak Naroto, Absahulidulhulinnar. Imam Malik kalau ditanya tentang suatu masalah, dia tawakuf paling cepat 1 hari 1 malam dia jawab. Biasanya 3 hari 3 malam baru dia jawab. Ditanya tentang suatu masalah, dia nggak tahu nih, dia tawakuf dulu. Ntar ya, ntar saya WA kalau saya udah tahu. Jangan kita, Masya Allah ya, kita nggak tahu jadi sok tahu. Tai kucing gak najis. Dia memberikan fatwa, berfatwa kepada kaumnya bahwa tai kucing itu tidak najis, ya. Dan hanya saja kalau kita dikencingin kucing, kita batal wudhu kita. Dan dari mana itu? Ya, kencingin kucing, wudhu kita batal. Emang ada pembatalan wudhu dikencingin kucing batal? Ya. Ini busuk, ini begitu tuh, ya, tentang musyilah. Itu mah kagak musyilah itu mah, ya. Anak santri yang baru setahun aja udah tahu yang pembatalan wudhu, ya. Kena najis mah kagak batal wudhu, cuma najis yang wajib disucikan. Kalau sholat dikencingin kucing, batal nggak? Nah, batal sholatnya, wudhunya kagak. Karena najis. Itu apa ya, begitu apa ya? Ini dah, ya, sama gitu tuh, Insya Allah. Ini membuat kita, bukan buat dia, ya, buat kita doang. Dia mah jangan, nggak usah dengerin. Buat kita aja. Banyak yang sudah terjadi di dunia sekarang. Wakana yang ulu, dan beliau juga berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, man aftan nasa bi kulli ma, ya, barang siapa yang memberi fatwa kepada orang lain bi kulli ma dalam setiap masalah, yas'alunahu, yang bertanya itu orang kepada dia, ya, bahwa majnunun, maka dia itu orang gila. Jadi kalau ditanya satu masalah yang muskilah, langsung dia jawab begitu aja, ya, jawabannya apalagi memang bertentangan dengan hukum syariah, majnunun, dia itu majnun. Itu kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi itu, ya, majnun. Udah jangan ikutin yang gitu, majnun, ya, ikutin. Nah, kalau ngikutin orang gila, ikutin lagi sama gilanya kita. Ya logikanya begitu kan, ya, ngikutin orang gila, kita sama gilanya. Ya menggilanya, gila bukan manawi, bukan gila hakiki. Ya, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya, tapi Abdullah bin Mas'ud. Cuma ngelompokin doang dikit. Salah ya syukur, bener ya syukur. Mas'ud. Wa kana Hasan Bisri rahimahullah ta'ala yaqulu la takun mimman yasma'u ilmal ulama'i wa yajri bihi majras subaha. Jangan ada kamu, kata Syekh Hasan Bisri,
Miman termasuk orang yang bersama, berkumpul, ya, mengumpulkan, ya, yajma'u, ya, yang mengumpulkan ilmu ulama, ilmu para ulama, wa yajrib bihi majlis subaha, dan pergaulannya dia adalah pergaulan orang-orang gila, pergaulan orang yang gak punya akal. Ya, kalau kita sudah banyak terkumpul sama kita tuh, udah banyak pengetahuan kita tentang ilmu para ulama, mestinya pergaulan kita itu perjalanannya kita bukan perjalanan subaha, ya, bukan perjalanan seperti perjalanan orang-orang yang hilang akalnya, ya, orang-orang yang gila tuh. Harus seperti perjalanan para ulama mestinya, ya. Kita berjalannya itu pergaulan kita tuh, ilmu mah banyak tentang ilmu ulama, tapi cara bekerjanya, ya, cara bergaulnya adalah bergaulnya para sufaha, orang yang kurang akalnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Bagaimana sih orang yang kurang akal itu? Orang yang kurang akal itu, ya, setiap tindakannya, bicaranya itu tidak menimbulkan manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Setiap tindakannya pun, ya, tidak ada guna buat dirinya dan tidak ada guna buat orang lain. Karena fasik. Wa qad balagona, ya, dan telah sampai kepadaku anna Isa alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu, ya, bahwa Nabi Isa berkata itu maksarul ulum, ya, walaysa kulluha binafi'in wa maksarul ulama walaysa kulluhum birosyid. Tidaklah, ya, kebanyakan ilmu, tidaklah ilmu-ilmu yang ada, banyaknya ilmu tadi itu, walaysa kulluha binafi'in, ya, seringkali orang yang banyak ilmunya itu atau ilmu yang ada pada dirinya itu binafi'in, seringkali tidak manfaat ilmunya itu, ya. Dan banyak juga para ulama walaysa kulluhum birosyid, akan tetapi dengan banyaknya para ulama tadi itu, ya, mereka itu laisa kulluhum birosyid, belum tentu mereka itu adalah ulama yang baik. Dengan banyaknya ilmu, belum tentu ilmu itu bisa diamalkan, ya, dan banyaknya para ulama pun, ya, belum tentu kebanyakan mereka itu birosyid, adalah orang yang baik. Banyak juga ulama yang dablok, gitu ya, kayak kita tuh, ya, yang fasik tadi tuh, ulama-ulama yang fasik, ya, ulama-ulama yang jual tadi tuh, belum tentu baik, ya. Ulama juga, maksudnya bagaimana nih? Tadi, ya, ulama-ulama yang jual tuh, yang mengajarkan dolah, mengajarkan sesat, ya, kepada umat manusia. Itu kan hukum, ya. Kalau hukum, barang siapa yang berani menghalalkan sesuatu yang haram dan berani mengharamkan sesuatu yang halal, maka orang itu murtad. Halalkan yang haram jadi murtad, dan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal jadi murtad hukumnya. Udah ikutin ulama-ulama kita aja udah, ya, ulama-ulama kita tuh udah ikutin. Yang nongkrongin para santri itu, ya, di tanah Nusantara, di tanah Indonesia, di tanah Jawa, itu aja udah
nggak usah pakai yang dari mana ya. Made in-nya, walaupun made in luar juga belum tentu hebat ya. Yang terbaik adalah made in Indonesia itu ya, namanya di sini. Cintailah buatan Indonesia, tapi itu kita disuruh ya. Tapi termasuk tadi mencari guru. Kalau Rasyid ya, Rasyid itu artinya orang baik ya. Rasyid artinya orang, makanya ada alimun artinya orang alim. Kalau alimun artinya maha alim kalau pada masalah ketuhanan ya. Sami'un artinya Allah maha mendengar. Kalau sami'un artinya yang mendengar, beda tuh ya. Padahal isim fa'il juga, dua-duanya isim fa'il, tapi mana orang yang itu, kalau sama isim fa'il. Kalau Rasyid artinya orang baik, orang yang bagus, yang mulia. Ada lagi mursyid ya, ada lagi mursyid ya. Wa kana Ibrahim ibni Utbah rahimahullah ta'ala, Ibrahim bin Utbah rahimahullah ta'ala yaqulu Atwalun nasi, apa itu? Nadaman. Nadaman ya. Nadaman yaumal qiyamati alimun yata'azamu bi'ilmihi 'alan nas. Atwalun nasi nadaman yaumal qiyamati, orang yang paling sedih, orang yang paling dasar, menyesal ya. Nadama, menyesal, sangat menyesal. Maka bukan maka asyad kan ya, tapi atwal. Jadi panjang itu, seolah-olah menyesalnya panjang sekali. Terus menyesal nggak pernah berhenti. Dan nanti di hari kiamat itu adalah seorang alim yata'azamu bi'ilmihi 'alan nasi ya, yang mengagungkan, yang memuliakan, yang menganggap hebat ya tentang ilmunya di hadapan orang lain, yang merasa benar ya tentang keilmuannya sehingga orang lain disalahin mulu sama dia, itu tuh ya, orang lain disalahkan. Hingga ta'azamu bi'ilmihi 'alan nas ya, yang selalu dia itu beranggapan bahwa keilmuan dia itu yang sudah sempurna, keilmuannya yang jauh lebih alim dibandingkan orang lain. Makanya orang lain mah dibilangnya sesat, dibilangnya kafir ya, dibilangnya jahil. Ulama-ulama lain, orang yang semacam itu nanti menyesalnya di hari kiamat itu ya, tak kunjung reda, terus penyesalan yang ada. Apa menyesal ya? Karena dengan takaburnya tadi ya, nggak ada apa-apanya ya, balasannya itu nggak ada apa-apanya nanti. Wa kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata, akhwafu ma akhafu ala hazil ummah, yang paling aku takutkan di antara yang aku takutkan, yang paling aku khawatirkan ya, di antara yang aku khawatirkan ala hazil ummah, terhadap ini umat, man alimun bil lisani jahilun bil qalbi, adalah orang yang alim lisannya tapi kalbunya jahil. Alimul lisan wa qalbuhu jahil. Ini yang paling aku khawatirkan, sangat aku takutkan, aku khawatirkan, kata Amirul Mukminin tentang umat ini ya. Ngomongnya mah begitu pandai ya, tapi hatinya jahil tentang Allah, hatinya jahil tentang akhlak ya. Banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam
dalam hati mereka itu, sampai Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, bil qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Gitu. Ya, di dalam hati mereka itu jahil, hatinya banyak penyakit, dan merasa bangga dengan itu, ya, maka fazadahumullahu maradun, aku tambahkan, kata Allah, mereka itu, ya, penyakitnya, sampai tidak melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang hak, tanpa disadari oleh mereka itu, kalau mereka berada di dalam yang dolal gitu. Wa kana Sufyan as-Suri radhiyallahu ta'ala, dan Sufyan as-Suri orang Suria, ya, Sufyan as-Suri orang Suria, yaqulu, dia berkata, yahtibul ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Dia berkata, yahtibul ilmu itu selalu berbisik, ilmu itu selalu mengajak kepada yang memilikinya bil amal, untuk mengamalkan ilmu, untuk berbuat. Fa'in ajabahu, maka manakala seorang tadi menjawab tentang ajakan ilmu tadi itu. Wa illa, kalau orang itu tadi tidak menjawab ajakan ilmu, irtahala, ilmu itu pergi begitu saja. Tuh, ilmu itu kadang begini, lagi begini, lagi ngapain nih kita, itu ada keinginan dalam hati, ntar malam aku mau sholat, itu ilmu berbisik. Ilmu di dalam hati itu telah berbisik, entah melakukan kebaikan tentang momen sholat, mau zikir, mau apa, ya. Tapi kalau dijawab, kalau dilaksanakan, iya. Namun kalau tidak, irtahala, ilmu itu pergi. Begitu nggak mau melaksanakannya, udah, ilmu itu nggak mau berbisik lagi, udah, ya, diajakin sama bini, ya kagak mau, udah, besok bini kagak mau, udah. Diajakin, ya, ilmu berbisik. Begitu dijawab, besok bertambah lagi bisikan itu, diajak terus sama ilmu untuk melakukan, mengamalkan suatu ilmu, suatu kebaikan. Sampai-sampai nantinya sesuatu ilmu yang belum dia ketahui dikasih tahu oleh ilmu yang sudah ada. Kalau ilmu itu diamalkan, ya, akan dikasih tahu oleh ilmu yang sudah ada tentang sesuatu ilmu yang belum dia ketahui. Contohnya, ditanya sama orang tentang suatu masalah, ya, kan ilmu sudah ada di sini nih, dia belum tahu, pada akhirnya dia cari, pada hari mutolaah, dia cari itu keterangan, akhirnya ketemu, ilmu telah berbisik tadi, mengajarkannya. Jadi kalau diamalin, ilmu terus bertambah, ya, ilmu itu terus bertambah, kan diwariskan tentang ilmu yang belum kita ketahui, kata Imam, begitu. Wa kana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yaqulu la yazalul mar'u aliman ma dama yazunnu anna fi baladihi man wa'lamu minhu wa idza zanna anna wa'lamu faqad jahala. Abdullah bin Mubarak berkata, la yazalul mar'u aliman, seorang tidak akan pernah berhenti tentang kealimannya. Dia bakalan hancur, gak bakalan hilang keilmuannya, ya. Madama, selagi ya zunnu, ia bersangka baik, an-nabi baladi,
bahwa di kampungnya itu, di negerinya itu, man ada orang huwa yang orang itu a'lamu minhu, lebih alim dari dia. Jadi orang tetap, seseorang kalau beranggapan masih ada orang yang jauh lebih alim di kampung kita, dia sama dia aja no, dia lebih alim, ya, sama dia aja no, gitu ya, keilmuannya lebih tinggi, lebih banyak, sama dia aja no, diamnya kiai, umpamanya gitu, ya, masa ada nanya mana? Tentang HP hilang laporannya sama polisi dong. Apa itu hilang laporan aku bukan polisi, polisi ada masalah. Ya, sono sama yang lebih alim, ya, yang keilmuannya lebih tinggi. Itu orang yang semacam itu tadi, keilmuannya, ya, kealiman yang gak bakalan pernah reda, karena dia berprasangka masih ada orang yang lebih alim dibandingkan dirinya itu. Faizun annau a'lamuhum, bila mana ia berprasangka, beranggapan annau, bahwasanya dirinya a'lamuhum adalah orang yang paling alim, lebih alim dibandingkan mereka yang ada di kampung itu, di negeri itu, faqad jahala, sesungguhnya dia adalah seorang yang jahil. Ya, kalau dia merasa dirinya itu lebih alim dibandingkan yang lain, Kenapa jahil? Dengan kesombongannya, dengan ujubnya tadi, ya, itu membuat dia menjadi jahil. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.